Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Puput selaku dosen pengampu mata kuliah fungsi kompleks. Di sini kami salah satu kelompok untuk tugas mata kuliah fungsi kompleks. Perkenalkan dulu, nama saya Dwi Susilowati dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rob Purnomo, NIM 18310021. Nama saya Rika Agustiani dengan NIM 183100018, Prodi Pendidikan Matematika tingkat 3 semester 5. Kelompok kami akan menguraikan materi dengan judul deret fungsi kompleks. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Robi Purnomo. Yang pertama yaitu barisan dan deret bilangan kompleks. Barisan bilangan kompleks merupakan fungsi yang memetakan setiap bilangan berpositif n dengan suatu bilangan kompleks. Notasi barisan bilangan kompleks Zn atau Zn sama dengan Z1, Y2, Y3, Y4, K sampai dengan Zn. N lebih dari sama dengan 1. Barisan Zn konvergen jika ada Z anggota bilangan C sehingga limit Zn n menuju tak terhingga sama dengan Z jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 maka ada n 0 elemen bilangan asli sehingga Zn min Z kurang dari epsilon untuk n lebih dari sama dengan n 0. Seperti halnya dalam barisan bilangan real. Pada bilangan kompleks berlaku beberapa teorema sebagai berikut. Untuk teorema yang pertama yaitu teorema 13.1. Jika Zn sama dengan Xn plus Izn dengan Xn anggota bilangan real dan Zn anggota bilangan real, maka Zn konvergen ke Z sama dengan A plus IB jika dan hanya jika Xn konvergen ke A dan Zn konvergen ke B. Yang selanjutnya yaitu teorema 13.2. Jika Zn dan Wn berturut-turut konvergen ke Z dan W dan C konstanta kompleks, maka yang pertama Zn plus Wn konvergen ke Z plus W. Dan yang kedua Czn konvergen ke CZ. Yang ketiga ZnWn konvergen ke ZW. Dan yang keempat yaitu 1/Zn konvergen ke 1/Z asalkan Zn tidak sama dengan 0 dan Z tidak sama dengan 0 untuk setiap n. Untuk selanjutnya, deret pangkat. Deret pangkat dalam Z min Z0 akan berbentuk sigma n sama dengan 0 dengan batas atas tak hingga an dalam kurung Z min Z0 pangkat n sama dengan a0 ditambah a1 dalam kurung Z min Z0 ditambah a2 dalam kurung Z min Z0 pangkat 2 ditambah L, dimana dengan Z bilangan kompleks dan Z0 bilangan kompleks sebarang yang disebut pusat deret. A0, A1, A2, dan L adalah konstan stabil yang disebut koefisien deret. Apabila Z0 sama dengan 0 diperoleh bentuk khusus dari suatu deret pangkat dalam Z, yaitu sigma n sama dengan 0 dengan batas atas tak hingga an Z pangkat n sama dengan a0 ditambah a1 ditambah a2 Z pangkat 2 ditambah L. Untuk setiap deret pangkat sigma n sama dengan 0 dengan an dalam kurung Z min Z0 pangkat n terdapat bilangan tunggal rho dengan 0 kurang dari sama dengan rho kurang dari sama dengan tak hingga yang dinamakan jari kekonvergenan deret. Sedangkan nilai mutlak Z min Z0 sama dengan rho disebut lingkaran kekonvergenan. Saya akan menjelaskan tentang deret Taylor dan Maclaurin. Jadi gini, suatu fungsi fz itu nggak dapat direpresentasikan dalam dua deret pangkat dengan pusat deret yang sama. Jadi
misal nih apabila fz dapat dinyatakan dalam deret pangkat dengan pusat z0 itu maka deret tersebut tunggal berarti. Nah, setiap fungsi analitik dapat disajikan dalam deret pangkat. Kalau fz analitik di dalam lingkaran C, maka fz dapat disajikan dalam deret Taylor atau deret Maclaurin. Nah, itu tergantung dari pusat deretnya apa. Ini ilustrasinya untuk lingkaran C dengan pusat Z0. Nah, selanjutnya yaitu deret Laurent. Ini beda sama deret yang tadi, yaitu deret Taylor sama Maclaurin. Untuk deret Laurent itu apabila fz itu tidak analitik di Z0, tetapi fz analitik untuk setiap z di dalam anulus R2 yang mana kurang dari nilai mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari bilangan real, maka fz dapat diekspansi dalam deret Laurent. Terus jika fz analitik di dalam anulus R1 nilai mutlak, maksud saya nilai mutlak Z dikurangi Z0 itu di antara R1 sama R2 sebarang lintasan tertutup sederhana di dalam anulus nilai mutlak Z dikurangi Z0 yang berada di antara R1 dan R2 yang mengelilingi Z0, maka untuk setiap Z di dalam nilai mutlak Z dikurangi Z0 antara R1 sama R2, berarti fz dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Nanti saya cantumkan di sini. Jadi kesimpulannya setiap fungsi analitik itu sebenarnya dapat disajikan dalam deret pangkat, yaitu deret Taylor, deret Maclaurin sama deret Laurent tadi seperti yang dijelaskan oleh saya dan teman-teman. Itu tergantung sama pusat deretnya, apakah dia berpusat Z0 atau yang lain. Selanjutnya bila fz untuk fz itu enggak analitik di Z0, tetapi fz analitik untuk setiap Z di dalam anulus nilai mutlak Z dikurangi Z0 berada di antara R2 sama R1, maka fz itu bisa diekspansi dalam deret Laurent. Baik teman-teman, itu dulu yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kritik sama saran bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di subscribe, like, terus kasih dukungan yang banyak buat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.